dekade terakhir ini industri teknologi itu berkembang sangat pesat banget dan bisa membantu mempermudah kehidupan manusia. Kalau kalian mungkin bayangkan, banyak banget hal-hal di dalam kehidupan kita sendiri yang bisa membantu fokusnya di teknologi. Misalnya, kalian mau membantu pekerjaan dan bisnis, kalian bisa menggunakan teknologi. Kalian mau dari sisi pendidikan, kalian juga bisa menggunakan teknologi. Aktivitas sehari-hari, makan, belanja, dan lain sebagainya juga bisa menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, tentunya kalian bisa berkomunikasi, mencari hiburan, semuanya bisa dengan menggunakan hanya teknologi aja. Gitu. Jadi penting banget ya guys, teman-teman, buat kita harus melek teknologi juga. Dan juga apabila kalian bisa menjadi salah satu orang yang ada di dalam industri ini, bagus banget sih gitu buat kedepannya. Oke, mungkin boleh di next. Boleh di next, Fauzan? Yes. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah bagaimana peluang karir di bidang teknologi. Nah, mungkin di sini aku juga pengen tahu nih dari kalian semua, di sini ada nggak ya yang kepikiran banget nih pengen jadi seorang yang berkarir di bidang teknologi. Nah, kalau kalian memang sudah berencana, kira-kira apa sih bidang atau hal-hal yang mungkin nanti kalian mau kerjakan di posisi apa? Nanti kalian boleh kasih tulis di bawah di chat kalau kalian memang menginginkan untuk berkarir di bidang teknologi gitu. Mungkin boleh di next. Nah, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, pekerjaan di bidang komputer dan teknologi informasi diproyeksikan akan meningkat loh, teman-teman. Dari 2018 hingga 2028 itu peningkatannya sekitar 12%. Atau bertambah sekitar 564-200 lowongan kerja baru. Dan pertumbuhan ini jauh lebih banyak dibandingkan bidang pekerjaan lain. Nah, bisa disimpulkan kan guys, teman-teman, kalau misalnya teknologi ini opportunity-nya atau peluangnya itu benar-benar banget besar banget. Jadi siap-siap nih buat kalian yang memang mau mulai karir di bidang teknologi ini untuk bisa mengetahui lebih detail terkait dengan apa sih yang ada di dalam teknologi, dan nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu terkait dengan fokus di teknologi ini, kayak gitu. Boleh di next. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dari sisi tech career scope dan opportunity yang ada di teknologi, yang pertama itu ada cloud computing. Nah, cloud computing itu apa sih? Mungkin kalian questioning ya. Cloud computing itu adalah merancang atau membuat dan memelihara sistem atau infrastruktur di internet kalian nih. Jadi apapun yang kalian gunakan sekarang itu semuanya sudah ada dalam satu cloud atau mungkin awan ya, kalau misalnya bahasa Indonesianya. Jadi sudah tersimpan rapi, dan contoh profesinya itu antara lain ada yang namanya cloud architect, ada yang namanya cloud software dan network engineer, ada yang namanya cloud service developer, dan lain-lain. Jadi opportunity untuk cloud ini kalau memang kalian memang tertarik nih di bidang ini, bagus banget nih gitu. Mungkin boleh di next. Nah, yang berikutnya, kalau kalian senang yang berhubungan dengan jaringan, ada yang namanya computer network specialist. Jadi di computer network specialist ini tuh apa sih? Network specialist ini bertanggung jawab untuk merancang, membuat, memelihara sistem dan jaringan komputer. Kalau mungkin dari kalian dulu pernah ada, atau mungkin sampai sekarang juga masih ada ya, kayak misalnya koneksi di warung internet yang menggunakan satu router bisa dimasukin ke semua device gitu, yang namanya LAN. Jadi basically memang fokusnya untuk di network ini, network specialist ini memang untuk merancang dari sistem jaringannya. Nah, contoh profesinya itu apa aja sih? Ada yang namanya computer network architect, ada yang namanya computer system analyst, network administrator, dan lain-lain. Dari semua itu memang mereka fokusnya adalah, tadi aku bilang, merancang, membuat, dan memelihara sistem untuk jaringan dari sisi komputer, kayak gitu. Mungkin boleh di next. Nah, yang berikutnya, career scope untuk computer support specialist. Nah, kalian pernah nggak ya ngebayangin kalau misalnya ada
kalian lagi ngebuka sebuah aplikasi dan aplikasi itu error. Ada komplain nih dari misalnya dari user atau apapun itu. Nah, komplain dan lain-lain itu nantinya akan dikerjakan oleh si customer support specialist ini atau help desk technician. Jadi dia itu berfokusnya untuk menguji atau mengevaluasi jaringan atau untuk memastikan jaringan tersebut tuh beroperasi atau works di setiap harinya. Itu dan mereka juga untuk membantu mengatasi masalah pelanggan. Jadi kalau misalnya memang ada error atau apapun itu, garda terdepan yang akan membantu untuk menyelesaikan problem itu adalah dari tim komputer support specialist ini gitu. Mungkin boleh di next. Nah, kita udah mulai masuk nih ke dalam data. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal teknologi atau kita ngomongin soal company yang berfokus di teknologi, nggak pernah kita nggak pernah boleh menyampingkan apa itu yang namanya data, karena data itu adalah hal terpenting dalam sebuah company yang berfokus di teknologi. Tentunya karena data ini akan menyimpan dan mengorganisir semua yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, orang yang akan menyimpan dan mengorganisir itu namanya apa sih? Orang itu namanya database administrator. Jadi dia akan ya bisa dibilang akan menyimpan data-data yang kalian mungkin kalau misalnya kalian sign up di sebuah sosial media, di sebuah e-commerce, marketplace, atau apapun itu namanya, akun-akun kalian itu harus dirapikan nih, harus diorganisir supaya nggak ada yang namanya disalahgunakan dan lain-lain. Jadi masih bisa diakses dan juga masih terorganisir untuk bisa digunakan. Nah, salah satu profesinya itu ada namanya database administrator, ada namanya data center support specialist, ada namanya data quality manager. Basically, semua dari ini adalah fokusnya untuk mengorganisir data yang ada dalam sebuah perusahaan yang nantinya bisa digunakan dan tidak disalahgunakan. Seperti itu. Next. Ya, boleh di next, Fauzan. Ya, ini udah keganti belum? Belum. Nah, udah. Oke, nah tadi kita ngomongin soal pemeliharaan data. Untuk yang kali ini, kita juga ngomongin soal data, tapi agak sedikit berbeda nih. Kenapa berbeda? Karena end goals-nya memang beda-beda. Kalau untuk dari 3 serangka ini ya, data engineer, data scientist, data analis, kita bisa simpulkan untuk end goals-nya dia tuh cukup ada satu hal yang mungkin nantinya bakal dijadikan improvement untuk bisnis. Nah, kita mulai dari data engineer dulu. Data engineer ini dia ngapain sih sebenarnya? Nah, data engineer ini fokusnya itu adalah mengumpulkan dan menyiapkan data yang benar dan aktual. Jadi, sebelum data itu diolah, data engineer ini akan mengumpulkan dulu data-datanya, sehingga nantinya akan diberikan ke data scientist. Dan data scientist ini bertindak untuk mengolah data dari data engineer, supaya bisa untuk tepat untuk memecahkan masalah yang ada. Dan setelah diolah oleh tim data scientist, dari tim data analis ini bertindak untuk menganalisis nih hasil dari olahan data yang sudah dilakukan oleh data scientist. Lalu menyusun strategi bisnis berdasarkan temuannya. Jadi hasil dari data analis ini benar-benar penting, yang nantinya bisa jadi misalnya, for example ya, kalau misalnya kita baru munculin produk misalnya untuk sebuah tech company, kita baru ngeluarin produk, habis itu kita analisa nih produk yang sudah kita luncurkan itu sebenarnya efektif nggak sih, akurat nggak sih, sesuai dengan apa yang diminta oleh customer kita nggak sih. Jadi itu nanti akan dijadikan acuan nih untuk improvement bisnis, untuk kedepannya supaya lebih baik. That's why untuk tim dari data engineer, data scientist, dan data analis ini menjadi hal yang terpenting dari sebuah bisa dibilang company yang memang fokusnya di teknologi gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, dan yang berikutnya ini ada information technology analysis. Nah, basically untuk information technology analysis ini adalah bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, informasi dari end user terkait dengan performance sistem, jaringan, dan layanan.
lalu menganalisanya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan optimasi. Nah, tadi Mas ingat ya kalau ada yang namanya help desk atau customer support specialist. Kalau untuk si sistem analis ini atau IT analis ini, dia bertindak sebagai layer keduanya nih. Kalau misalnya ada error nih dari user kita, ada error ternyata di help desk itu atau di customer support specialist itu ternyata harus ditindak lebih lanjut nih. Nantinya problem itu akan dibawa lagi nih ke sistem analis buat dianalisa apakah memang ada terjadi error dari sisi sistem, dari sisi jaringan, dari sisi layanan, dan ya itu nantinya bakal di solve untuk kedepannya supaya bisa performance-nya berjalan seperti biasa. Nah, contoh-contoh dari profesi ini adalah namanya beda-beda ya guys. Ada yang namanya application support analyst, ada yang senior system analyst, atau sistem analis aja, atau sistem designer. Basically semuanya sama aja. Ya perbedaannya hanya di titling-nya aja kayak gitu. Mungkin boleh di next, Fauzan. Ya, boleh di next, Fauzan. Ya, emang sedikit delay kak. Oh, agak delay, oke. Iya, betul-betul. Ini udah di next kok sebenarnya. Oh, udah di next, oke. Ini udah tampilannya udah information security specialist belum? Oke, sudah. Sip, thank you. Oke, jadi yang berikutnya, wah ini juga nggak kalah penting nih guys, teman-teman. Information security specialist. Nah, tanggung jawabnya dari security specialist ini apa sih? Dia sangat berperan penting juga nih, mengamankan website agar tidak dihack atau tidak adanya pencurian data dengan cara menguji keamanan secara berkala. Mungkin kalau kalian pernah dengar ada beberapa tech company yang ada terjadi pencurian atau ada pencurian data atau dihack dan lain sebagainya, itu orang yang bertanggung jawab untuk tidak terjadi dihack lagi, tidak ada pencurian data lagi, itu adalah si information security specialist ini. Jadi memang harus banget nih penting bagi semua industri yang memang fokus di teknologi atau apapun itu yang berhubungan dengan teknologi harus memiliki security yang kuat, yang aman gitu. Nah, contoh profesinya tuh apa aja sih? Nanti kalau misalnya kalian tertarik, ini ada namanya information security, ada namanya security specialist, atau ada namanya senior security specialist. Basically, sama seperti yang lain, 3 hal ini sama aja, cuma mungkin bedanya dari sisi titling-nya aja, kayak gitu. Boleh di next, folder. Nah, selanjutnya kita udah mulai main ke dari sisi kita udah mulai belajar nih dari sisi mobile developer. Kalian pernah bayangin nggak sih kalau kalian buka smartphone kalian, baik itu Android atau iOS, aplikasi yang ada di dalam smartphone kalian itu siapa sih yang ngebuat gitu? Nah, jawabannya adalah dari tim mobile developer ini. Jadi tim mobile developer ini memang bertugas untuk merancang, menjalankan dan menguji sistem operasi, software, aplikasi yang user friendly untuk smartphone dan tablet kalian. Gitu. Jadinya kalian bisa, mungkin kalau ada yang nonton atau join di Hangout ini menggunakan handphone, salah satunya itu adalah dari pekerjaan dari tim mobile developer ini gitu. Jadi contoh profesinya itu ada yang mobile app developer, ada Android developer, iOS developer. Basically Android developer itu memang fokusnya untuk membuat aplikasi yang fokus di iOS, di Android developer, iOS developer yang basically yang fokusnya di iOS, dan mobile app developer biasanya ini hybrid, jadi bisa di Android, bisa juga di iOS gitu. Itu contoh-contoh profesi untuk dari mobile developer ini. Tuh, Cici lagi gitu. Belajar ini. Mungkin boleh di next. Nah, ada juga yang namanya software atau aplikasi developer. Basically hampir sama ya dengan dari tim dari mobile developer yang tadi udah aku sampaikan juga sebelumnya. Jadi sama-sama merancang, menjalankan dan menguji software aplikasi pada komputer. Nah, bedanya adalah kalau si aplikasi ini nggak boleh gendong pada stack yang digunakan. Misalnya kalau dari Java developer
itu memang fokusnya di stack menggunakan Java. That's why titling-nya tuh namanya Java Developer atau .NET Developer. Jadi stack yang digunakan sama si developer ini yaitu adalah .NET. Jadi memang sebenarnya kurang lebih hampir sama. Cuma mungkin berbeda itu adalah dari sisi bahasa atau stack yang digunakan untuk merancang aplikasi yang akan dibuat kayak gitu. Boleh di next, Fauzan? Nah, kita udah mulai masuk ke web developer. Kalau tadi kita kan ngomongin soal aplikasi ya. Kalau web developer ini tuh bedanya apa sih? Kalau web developer ini, basically dia bertugas untuk mendesain, membuat, dan memodifikasi website. Dan bertanggung jawab untuk memastikan website itu selalu user-friendly, stabil, sesuai dengan fungsinya, dan kebutuhan dari pengguna. Nah, kalau kalian suka ya main-main nih di laptop kalian, di internet, dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari karya dari teman-teman dari web developer ini gitu. Nah, contohnya tuh ada apa aja sih di dalam profesi untuk web developer ini? Ada yang memang web developer, biasanya kalau web developer ini full stack, it means front end dan back end. Nah, ada yang namanya front end. Front end itu apa sih? Front end itu memang yang merancang dan membuat desain, membuat modifikasi website itu dari sisi tampilan dari depannya. Dan back end ini yang memang biasanya tidak terlihat sih gitu, tapi kalian bisa menggunakan itu semua adalah hasil dari pembuatan dari back-end juga gitu. Nah, kalau UI dan UX designer basically lebih ke arah tampilan yang sudah ada, disesuaikan dengan apa yang mungkin bisa lebih diterima, disukai sama dari usernya. Basically kayak gitu untuk tim dari web developer ini. Jadi kalian kalau misalnya ada yang senang yang mau mencoba untuk fokus di bidang front end atau back end atau UI UX nih, boleh banget nih untuk mempelajari hal ini. Boleh di next, Fauzan? Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal selanjutnya adalah career path. Kalau kita ngomongin soal career path ini, sebenarnya di berbagai company itu beda-beda sebenarnya, tapi mungkin kita tarik secara generalnya aja ya. Ya, jadi kalau untuk dari sisi career path yang pertama itu adalah junior atau mungkin bisa dibilang middle atau apapun itu. Nah, di atas dari junior dan middle itu ada yang namanya senior. Setelah senior ini ada yang manager level. Manager levelnya biasanya lebih ke arah manage timnya, ngelit timnya dan lain sebagainya gitu. Dan yang teratas itu ada yang namanya CTO dan terakhir itu yang namanya consultant. Ya udah keluar aja. Ini lebih jadi penasihatnya gitu sih. Boleh nih? Nah, sekarang udah waktunya untuk voting nih, Fauzan. Mungkin boleh langsung dilakukan aja votingnya atau gimana? Oke, teman-teman, di sini udah ada polling, jadi kita bertanya nih, jika saya ingin bekerja untuk buat dan memodifikasi website, kira-kira nih lingkup pekerjaan apa sih yang cocok untuk saya? Nah, ini bisa dibantu voting dulu. Udah mulai banyak nih yang voting, macam-macam jawabannya. Itu kira-kira benar atau enggak ya? Nanti akan dibahas sama-sama dengan Kak Alvin, seperti itu. Oke, kita masih nunggu. Ya, buat teman-teman juga, diingetin lagi untuk kolom Q&A ini bisa ditanyakan saja nih teman-teman jika memiliki pertanyaan yang related dengan materi ya, berkaitan dengan materi, dan juga tidak perlu untuk melakukan absensi nih untuk hadir atau seperti apa kayak gitu. Oke, kita mungkin tunggu sekitar 30 detik lagi ya teman-teman, dan nanti kita bahas bareng seperti itu. Oke, udah mulai 60% nih yang milih nih. Oke, 15 detik terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngisi, silahkan diisi. Oke, 10 detik. Nah, udah 10 detik nih, udah mulai 70% nih sekarang. Aduh. Oke, nah mungkin kita sekarang tutup votingnya. Nah, dan kita lihat ya, jawabannya apakah benar atau enggak ya, dan nanti akan dibahas sama Kak Afgan. Siap, 1, 2, 3. Oke. Nah. Wah, ternyata jawabannya paling banyak web developer ya. Kira-kira benar nggak ya, Kak Fauzan? Sebenarnya benar sih. Benar ya? Betul. Ya, jadi memang ya kalau untuk kita sendiri kalau misalnya mau bekerja untuk membuat modifikasi website itu benar sih di web developer. Kalau yang tadi udah aku sampaikan, kalau yang lainnya itu berbeda ya. Kalau untuk yang fokus di
di website itu adalah teman-teman dari web developer yang akan merancang dan membuat websitenya untuk supaya lebih baik kayak gitu sih. Benar-benar keren. Oke, nah, jadi thank you banget buat teman-teman dan jangan ngantuk ya teman-teman. Kita tahu nih ini udah mulai jam segini, itu jam-jam ngantuk. Oke, dan sekarang waktu dan tempatnya silahkan lagi untuk Alvin. Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan. Yes, mungkin boleh di next dulu slide-nya. Oke, nah kita udah mulai memasuki dari sisi background pendidikan formal ya. Jadi menurut kalian nih, harus nggak sih memiliki background pendidikan formal yang sesuai dengan bidang karir di bidang teknologi? Menurut kalian gimana, teman-teman? Kalau misalnya memang kalian ada pendapat, boleh ditulis di kolom chat pendapat kalian ya. Kalau misalnya untuk terkait dengan background pendidikan formal, apakah harus sesuai dengan bidang teknologi atau enggak? Nah, mungkin kita bahas aja langsung. Fauzan, boleh di next. Ya, boleh di next, Fauzan. Oke. Nah, background pendidikan profesi di bidang teknologi. Mungkin beberapa perusahaan nih sekarang mensyaratkan pelamar memiliki background pendidikan sesuai dengan profesi yang dilamar. Misalnya, kalau teknologi itu biasanya ada ilmu komputer, teknologi informasi, sistem informasi, dan software engineering. Ya, memang nggak salah juga sih kalau misalnya memang ada perusahaan yang memang fokusnya di mensyaratkan jadi syarat untuk background pendidikan itu penting gitu. Tapi nanti kita coba lihat faktanya deh di next slide-nya. Nah, berdasarkan sumber dari data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat di tahun 2016, ternyata ada 26% pekerja di bidang IT di Amerika Serikat tidak memiliki gelar sarjana. Nah, berarti cukup besar juga ya, 26% pekerja di bidang IT di Amerika Serikat yang memang fokus di secara dari sisi teknologi mereka sudah sangat maju. Dan ada juga loh 49% dari 2,3 juta lowongan kerja di bidang IT tidak mensyaratkan pendidikan minimal 4 tahun perkuliahan berdasarkan dari survei CompTIA 2017. Berarti artinya bisa disimpulkan ternyata nggak semua perusahaan atau nggak semua company yang memang memfokuskan gelar sarjana atau lowongan kerja di bidang IT itu harus memiliki pendidikan 4 tahun perkuliahan dan lain-lain. Jadi kalian bisa ya kalau misalnya kalian memang tertarik di bidang teknologi dan kalian mungkin nggak ada background formal secara pendidikan yang emang fokus teknologi ini, kalian masih punya banyak kesempatan loh teman-teman. Mungkin boleh di next. Nah, tanpa gelar sarjana komputer kamu udah bisa berkarya di bidang teknologi. Yes, betul banget. Jadi tadi yang aku sudah sampaikan juga, kalau misalnya memang kalian sudah bisa dibilang sangat tertarik nih, passionate banget dengan teknologi, tapi kalian nggak tanpa gelar sarjana komputer, mungkin kalian dari marketing, accounting, tapi kalau memang secara fundamentalnya kalian memang sudah memiliki skill dari teknologi, kenapa tidak kalian berkarir di bidang teknologi kayak gitu. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin di sini ada yang tahu Frank C. Segara nggak ya? Kalau mungkin kalian tahu, dia itu adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan drone bernama Koneksi Code. Setelah keluar dari US Navy atau Angkatan Laut Amerika Serikat, Frank itu mengaku tidak memiliki background IT sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang kayak tadinya udah mulai cemas nih, aduh aku mau berkarir di bidang teknologi, tapi aku nggak punya pendidikan, ini udah ada bukti aslinya kalau ada orang yang memang memiliki perusahaan drone yang sangat terkenal, Koneksi Code, dan dia tidak memiliki bidang berdasarkan dari bidang IT sama sekali. Jadi kalian masih punya banyak kesempatan nih kalau kalian mau berkarir di bidang teknologi. Next. Nah, si Frank ini belajar secara otodidak dengan melakukan riset secara online dan banyak berdiskusi dengan orang sukses di bidang teknologi.
Frank juga menyarankan untuk mengikuti program magang terlebih dahulu sebagai langkah awal berkarya di bidang teknologi. Nah, orang yang udah dari ya bisa dibilang orang yang memang sangat berhasil banget di bidang teknologi aja menyarankan nih kalau kalian boleh ya sebaiknya melakukan banyak riset online, melakukan banyak diskusi dengan orang-orang yang memang berkecimpung di bidang teknologi gitu. Dan dia juga menyarankan untuk melakukan program magang dulu nih. Kenapa sih penting banget riset, diskusi, atau magang? Ketiga hal itu adalah yang nantinya bisa memberikan kalian sebagai bekal nih. Oh, kalian sudah punya riset terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pekerjaan secara fokus di bidang teknologi, dan kalian udah bisa banyak bertukar pikiran juga dengan orang-orang yang mungkin udah berkecimpung duluan gitu di bidang teknologi. Dan untuk magang ini juga penting banget sebenarnya, kalian udah punya bekal secara pengalaman ya, dan sudah pernah ada tanggung jawab di bidang teknologi ini, dan nanti bisa jadi bekal kalian sih buat kedepannya gitu. Mungkin boleh di next, Fauzan. Oke, nah saat ini kamu bisa mempelajari banget nih materi dan mengembangkan skill di bidang teknologi melalui platform kursus online, karena udah banyak juga ya platform kursus online yang menawarkan kursus yang memang fokusnya di bidang teknologi gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman di sini bisa mengasah kemampuan hard skill kalian dari teknologi itu di kursus-kursus online gitu. Oke, boleh di next. Oke, kita udah mulai masuk nih. Kita mulai breakdown lagi nih. Skill-skill apa sih yang harus dimiliki untuk berkarir di bidang teknologi? Nanti kita akan bahas satu-satu di next slide. Boleh di next? Nah, ada dua hal yang memang menjadi penting untuk berkarir di bidang teknologi tentunya. Ini sebenarnya nggak hanya cuma di teknologi sih teman-teman. Ini juga bisa fokus untuk bisa di-relate ke semua posisi gitu. Ada dua hal. Yang pertama itu hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa sih? Hard skill itu adalah kemampuan untuk mengerjakan hal yang spesifik. Beberapa pekerjaan IT membutuhkan hard skill yang spesifik dan dijadikan sebagai syarat membuka lowongan. Nah, misalnya contohnya ya, nanti kita akan bahas apa contoh-contoh dari hard skill ini. Yang kedua itu adalah soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft skill itu adalah kemampuan kalian yang cenderung tidak terukur. Jadi nggak bisa dinilai secara spesifik. Bisa membantu juga nih untuk menunjang pekerjaan kalian, bahkan karir kalian. Itu biasanya berhubungan dengan karakter, sikap, kemampuan kalian berorganisasi, berkomunikasi, berbicara dengan nantinya bakal rekan kerja kalian. Itu penting juga loh buat kalian ke depannya untuk mempersiapkan diri kalian di bidang teknologi. Boleh dilanjut, Fauzan? Ya, boleh di next. Sudah keganti belum? Nah, udah. Oke, sip. Makasih, Fauzan. Oke, nah tadi kan aku mau ini ya sudah sampaikan juga, kita akan bahas satu persatu apa sih yang menjadi hard skill di dalam setiap scope yang akan ada di teknologi ini. Yang pertama ada yang namanya big data analyst. Big data analyst itu apa sih? Jadi big data analysis ini adalah kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisir dan menafsirkan data. Beberapa di antaranya, misalnya algoritma. Ini penting banget ya. Mungkin kalau kalian yang dulu waktu masih sekolah gitu pernah dengar yang namanya algoritma. Ini penting banget sampai dengan kalian sudah berkarir pun juga masih ada loh, masih digunakan loh algoritma ini. Dan yang kedua itu kemampuan analitik. Yang ketiga itu adalah data mining. Yang keempat itu database design, manajemen, dan yang berikutnya itu adalah riset kuantitatif, kualitatif, serta analisis statistik. Jadi penting banget kemampuan analytical thinking kalian itu digunakan kalau kalian memang mau berkecimpung di scope data gitu, karena
penting banget buat kalian bisa mengetahui nih, oh kalau kayak gini tuh analisanya tuh seperti ini, oh caranya untuk mengumpulkan data tuh kayak gini, cara mendesain sebuah data supaya bisa di consume itu seperti ini. Itu adalah kemampuan hard skill untuk yang mau berkecimpung sebagai big data analis. Itu boleh di next, Fauzan. Nah, ini juga sebagai bisa dibilang sebagai fitur depan lah kalau kalian pengen berkecimpung sebagai programmer atau coder gitu. Jadi coding atau programming ini adalah kemampuan untuk membuat coding atau memahami bahasa pemrograman gitu. Beberapa diantaranya tentu ya coding itu udah pasti. Yang kedua itu computing, kalian bisa mengakseskan sebuah device kalian. Terus kemampuan desain itu juga penting. Hardware, software, networking itu juga penting. Mengoperasikan OS kalian itu juga penting. Dan yang tidak kalah penting adalah language. Jadi kalau kalian pengen jadi programmer, kalian pengen jadi developer, itu kalian saranku kalian bisa mencoba untuk belajar nih. Mungkin boleh dari HTML dulu, CSS, JavaScript, Python. Kalau misalnya kalian mau yang lebih hard lagi, ada Golang, ada Node.js, React.js, dan lain-lain. Banyak banget bahasa atau tech-stack yang bisa kalian pelajari, yang nantinya bisa menjadi nilai jual diri kalian juga nih, buat apabila kalian memang mau fokus untuk sebagai programmer dalam sebuah company kayak gitu. Oke, boleh next, Fauzan. Oke, nah kalau untuk berikutnya, kalau misalnya kalian itu ternyata kayaknya kalau jadi programmer atau data itu terlalu rumit ya gitu. Misalnya kalian pengen jadi man behind the product. Nah, kalian bisa untuk hard skill yang harus kalian miliki untuk dari si project management itu ada beberapa hal. Tapi aku mau jelasin dulu, project management itu adalah apa sih? Jadi kemampuan untuk mengelola project dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, beberapa diantaranya hard skill yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah agile. Ada yang namanya Scrum, benchmarking, project planning, dan lain-lain. Jadi, coba kalian tahu deh, Agile atau Scrum ini kalian harus tahu loh, harus mengetahui gimana cara kerjanya Scrum sih, bagaimana sih cara kerja, bagaimana cara benchmarking terhadap target pasar, terkait dengan kompetitor dan sebagainya, untuk memastikan project yang kalian lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa di consume dengan target user kalian nantinya gitu. Kalau misalnya kalian ingin fokus berkarir sebagai project manager kayak gitu. Boleh next. Nah, ini juga sebagai mungkin bisa dibilang high demand technical skill ya, karena bisa dibilang kemampuan dari kelima hal ini cukup bisa dibilang high skill lah gitu. Kenapa aku bilang high skill? Karena makin berkembangnya teknologi memunculkan ada beberapa skill baru yang lagi diminati bagi macam perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya kalian pernah dengar namanya artificial intelligence, machine learning, cyber security, IoT atau VR. Jadi basically kelima hal ini adalah yang bisa dijadikan kayak udah mulai advance-nya lah gitu. Mungkin kalau misalnya aku kasih contoh satu, kalau untuk machine learning ini adalah ya basically dia itu bisa kayak membaca nih apa sih kebiasaan dari yang memang kita minatin dan lain sebagainya, nantinya akan bisa menjadi rekomendasi buat misalnya kalian suka melihat iklan A misalnya gitu, atau video A, nantinya secara otomatis by algoritmik itu akan disesuaikan, maka nanti iklan-iklan yang kalian lihat itu adalah sesuai dengan video yang sering kalian tonton. Jadi memang untuk di era zaman sekarang ini semua itu udah serba canggih banget, bahkan kebiasaan kita aja sudah didikte sama teknologi. Jadi
ya kalau untuk kalian yang pengen coba jadi pengen fokus belajar AI gitu, pengen belajar mesin learning, ini bagus banget sih. Dan juga ada yang namanya cyber security. Ini juga hal penting. Tadi kan aku juga sempat sampaikan juga sebelumnya. Ini biasanya banyak banget loh diminatin sama perusahaan-perusahaan kalau misalnya kalian memang sudah high skill banget nih untuk dari teknologi. Cyber security ini penting banget karena ya perusahaan pasti pengen deh punya orang yang jago banget di bidang keamanan untuk perusahaan teknologinya gitu. Jadi kalian bisa pilih kalau misalnya kalian mau mencoba untuk yang high demand technical skill ini, ya boleh dipilih aja nih 5 hal-hal yang mungkin bisa kalian pelajari kayak gitu. Boleh lanjut? Boleh? Nah, tadi kan kita udah ngebahas terkait dengan hard skill. Kalau di hard skill itu memang fokusnya lebih ke kemampuan skill yang harus kalian milikin. Tapi kalau di soft skill ini adalah yang memang kita bisa bilang nggak bisa terukur nih. Kalau tadi kan bisa diukur ya, misalnya kayak language-nya bisa diukur. Oh, kita udah pernah coba pakai beberapa language. Nah, kalau soft skill ini memang nggak bisa diukur. Tapi ini nggak kalah penting juga buat kalian milikin saat kalian mempersiapkan untuk berkarir di bidang teknologi. Yang pertama, problem solving. Teman-teman harus tahu teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kehidupan. Dan ya kamu harus bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang efektif dan efisiensi. Jadi memang basically untuk skill ini tuh mengantisipasi potensi masalah yang akan muncul. Karena setiap tindakan atau setiap hal yang dilakukan, misalnya aku kasih contoh, di sebuah company atau tech company itu pengen ngeluncurin produk baru. Hal yang terpenting buat sebuah produk ini bukan dari misalnya berapa revenue yang akan kita dapetin, tapi adalah yang terpenting itu adalah kira-kira potensial problem apa yang nantinya bakal timbul kalau misalnya kita keluarkan produk ini. Jadi problem solving itu adalah hal terpenting apabila kalian mau berkarya di bidang teknologi gitu. Jadi kalian sudah bisa mengantisipasi nih, misalnya kayak ternyata nantinya bakal ada error di bagian ini, atau nantinya bakal user kita tuh bakal gak sesuai nih dengan yang sudah kita buat. Itu kalian udah harus nge-solve itu bahkan sebelum masalah itu terjadi. Makanya problem solving ini cukup penting buat kalian milikin apabila kalian mau berkarya di bidang teknologi. Okay, next. Ya. Enak kena kaki. Nah, yang kedua, communication and collaboration. Ini sama, nggak kalah pentingnya juga. Kenapa? Karena kalian sebagai orang yang nanti akan berkarir di bidang teknologi itu, yang terutama itu adalah kalian bisa berkolaborasi. Karena apabila misalnya kalian masuk ke dalam sebuah divisi engineering misalnya ya, kalian masuk di front end misalnya. Nah, sisi collaboration-nya ini sangat penting. Kenapa? Kalian itu harus bisa berkolaborasi sama tim back end, tim data, tim produk, semua banyak stakeholder yang nantinya akan ada di sekeliling kalian. Itu kalian harus berkomunikasi dan berkolaborasi secara aktif dan efektif. Jangan sampai kalian udah jago banget nih, hard skill kalian udah jagoan lah pokoknya, udah dari sisi secara hard skill kalian udah jago, tapi pas diminta berkolaborasi secara tim kalian nggak bisa. Maksudnya itu sayang banget sih, karena kalau komunikasi yang efektif itu bisa menjadikan pekerjaan kalian itu juga jadi lebih baik ke depannya gitu, dan juga bisa menjalin hubungan tim juga secara baik juga kan. Kalau misalnya komunikasinya enak kan nantinya pekerjaan kalian bisa lebih mudah gitu. Boleh lanjut, Fauzan? Nah, yang ketiga untuk soft skill ini adalah creative and critical thinking.
ya bisa dibilang kalau untuk dari sisi berkarir di bidang teknologi, nggak cuma teknologi, tapi semua ya posisi atau semua industri memang dari sisi kreatif dan critical thinking itu berperan penting. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih kreatif dan critical thinking itu penting? Kan aku nggak ngebuat misalnya nggak buat sebuah desain atau apa gitu misalnya. Nah, kreatif dan critical thinking ini adalah terpenting karena kalian itu bisa menciptakan sebuah inovasi baru, teknologi baru, karena teknologi atau inovasi baru itu nggak tercipta hanya dengan kalian harus benar-benar kreatif dan kritis dengan apa yang sedang kalian pikirkan gitu. Nantinya ciptaan kreativitas kalian itu bisa menciptakan inovasi baru, produk baru, hal-hal baru yang mungkin nantinya bisa berguna buat orang lain kayak gitu. Dan berpikir kritis itu juga bisa membantu kalian bagaimana menciptakan inovasi, solusi yang tepat dan juga ya termasuk dengan cara-cara yang bisa mungkin belum pernah digunakan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan berpikir kritis, mungkin kalau misalnya saat ini kalian boleh langsung deh berpikir kira-kira aplikasi apa ya yang belum pernah ada dibuat di misalnya di Indonesia ya gitu, yang mungkin nanti kalian bisa coba itu kalau misalnya kalian mau masuk dalam sebuah company, perusahaan misalnya, kalian udah bisa berpikir secara kritis, oh kayaknya kita bisa nambahin fitur A deh, karena di Indonesia tuh belum pernah ada fitur A gitu. Jadi kreatif dan critical thinking juga gak kalah penting ya teman-teman untuk sebagai soft skill yang bisa dimiliki untuk berkarya di bidang teknologi. Boleh lanjut? Oke, yang keempat ini adalah empati. Percayalah, untuk menciptakan sebuah teknologi itu kalian juga harus nggak boleh hanya ya udah kita ciptain aja teknologi tanpa memahami apa yang user kalian rasakan gitu. Jadi make sure apapun nantinya kalian berkarir, dimanapun nanti kalian berkarir, kalian make sure apa yang kalian buat itu benar-benar sesuai dengan apa yang user inginkan, apa yang memang benar-benar user harapkan gitu. Jadinya percayalah kalau misalnya empati itu udah mulai kalian sudah bekerja menggunakan empati, nantinya hasilnya pasti akan lebih baik nih buat kedepannya gitu. Mungkin boleh di next. Nah, untuk yang terakhir, untuk dari sisi soft skill ya, ada yang namanya time management. Jadi seluruh soft skill tadi nggak akan bekerja dengan maksimal jika ditunjang dengan kemampuan manajemen waktu kalian. Percayalah, kalau kalian sudah berkarir nih, sudah masuk ke dalam sebuah company nantinya, kalian itu pastinya nanti bakal akan ada beberapa tas-tas yang mungkin harus kalian sesuaikan dengan deadline kalian. Misalnya tadi, misalnya nantinya ada tas yang, oh ini harus selesai selama 2 bulan. Terus tiba-tiba ada tambahan fitur lagi dari tim produk misalnya. Oh, ini ada tas lagi yang harus selesai selama seminggu misalnya. Wah, kalian harus pinter-pinter tuh. Nggak bisa yang namanya, ya udahlah sembarangan aja lah, kerjanya kapanpun aja lah gitu. Itu nggak disarankan teman-teman. Jadi lebih prefer kalian udah bisa mengukur nih seberapa besar bandwidth kalian dalam seharinya. Kalau saranku sebenarnya itu kalian bisa menuliskan baik itu di notes, kalau misalnya menggunakan laptop bisa di kalender di laptop kalian atau dalam apapun itu medianya, kalian bisa mengukur nih tiap dari misalnya dari jam 10 sampai jam 12 itu mengerjakan A, jam 12 mungkin dari sampai jam 1 makan siang dulu, jam 1 dan jam 3 itu bisa mengerjakan A, B, C, D, E, F, G. Jadi banyak yang harus yang bisa kalian lakukan untuk make sure untuk time management ini berjalan dengan baik. Untuk nantinya apa? End goals-nya adalah kalian nggak keteteran, kalian nggak overwhelming kalau misalnya kalian punya tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan deadline yang diminta kayak gitu. Makanya time management ini cukup penting kalau misalnya kalian sudah berkecimpung di bidang teknologi kayak gitu. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, sekarang
kita mulai masuk ke dalam persiapan memulai karir di bidang teknologi. Nanti kita akan bahas apa aja yang harus kita persiapkan, prepare dulu nih sebelum kita masuk ke dalam dunia teknologi. Oke, boleh lanjut? Oke, yang pertama, cari tahu apa yang kamu sukai. Jadi teman-teman di sini coba deh bicara dengan hatinya sendiri nih, bicara dengan dirinya sendiri. Kira-kira minat apa sih yang sebenarnya kalian ingin lakukan kalau misalnya kalian berkarir di bidang teknologi ini gitu. Misalnya kayak ada nggak sih job title atau profesi yang benar-benar kamu incar gitu. Misalnya nih, kamu suka desain, kamu mungkin bisa memilih sebagai UI UX designer, atau kalau kamu itu sukanya aku sukanya dari sisi analisa nih, bisa tadi aku juga sempat sampaikan juga, mungkin kamu bisa masuk ke dalam data analis atau data-data yang lainnya. Begitu juga dengan kalian, mungkin kalian bisa untuk saat ini kalian boleh coba tanya diri kalian sendiri, sebenarnya tuh apa sih yang benar-benar kalian sukain, karena penting banget apabila kalian berkarir di suatu bidang, itu harus penting banget kalau kalian itu benar-benar menyukai bidang itu. Jangan sampai kalian karena ya udahlah yang penting dikerjain aja lah gitu. Jangan sampai passion kalian malah terhambat, karena kalau kalian bekerja sesuai dengan passion pasti hasilnya juga akan lebih maksimal sih gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang kedua, setelah kalian udah tahu nih, kayaknya aku mau mencoba berkarir di bidang data deh gitu. Kalian juga harus sesuaikan nih dengan skill kalian yang kalian miliki. Yang pertama, lakukan dulu riset kecil. Misalnya melalui sistem pencarian kerja. Kalian harus cari tahu dulu nih, job desk-nya itu apa aja, skill yang dibutuhkan itu apa aja. Dan sesuaikan dulu dengan kualifikasi tersebut dengan skill yang kalian sudah miliki. Jadi jangan sampai kalian mengincar satu posisi, tapi ternyata skill yang dibutuhkan itu nggak ada dalam diri, belum pernah kalian pelajarin sebelumnya. Itu jangan dulu sih teman-teman. Better kalian coba untuk siapin dulu amunisi skill kalian, diri kalian dulu, baru kalian menentukan nih, oh aku udah punya skill A, B, C, D, F, G, aku udah bisa nih untuk melakukan cari job-job mana yang kiranya sudah sesuai dengan skill yang kalian miliki, kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, ngomong-ngomong soal skill yang relevan dengan pekerjaan, aku bakal kasih tahu nih contoh dari skill-skill yang mungkin nantinya bisa berguna buat kalian, teman-teman, untuk persiapan di bidang teknologi. Misalnya, kalian pengen jadi web developer. Kalian bisa coba untuk mempelajari misalnya HTML, CSS, Java, JavaScript, C++. Ini bisa dibilang basic. Cuman kalau kalian yang ini sudah hatam, udah jago banget nih, kalian bisa mulai fokus di bidang di satu bidang yang memang sudah fokus. Misalnya kalian pengen jadi back-end, kalian bisa coba untuk pelajarin Golang dikit-dikit atau Node.js. Saran dariku, coba deh kalian kalau misalnya mau fokus, bisa fokus di fundamentalnya dulu. Misalnya kalian mau coba untuk fokus di Java, coba kalian benar-benar belajar di Java-nya dulu, karena beberapa company itu biasanya nggak terlalu melihat dari sisi seberapa banyak yang sudah kalian pelajarin, tapi seberapa dalam fundamental yang kalian sudah ketahui terkait dengan bahasa pemrograman yang nantinya kalian pelajarin. Karena kalau kalian Java, kalian udah tahu benar banget nih terkait dengan fundamentalnya, terkait dengan apa yang ada di dalamnya, terkait dengan konkurensi yang ada di dalam Java, kalian udah benar-benar paham betul. Itu bisa menjadi nilai plus sih dibandingkan kalian pelajarin semuanya tapi secara fundamentalnya tapi belum sekuat itu. Mungkin ya saranku bisa coba untuk fokus di fundamental
fundamentalnya sih, kayak gitu. Next itu ada data engineering dan data scientist dan data analyst. Hal yang terpenting untuk data engineering, data scientist, dan data analyst ini adalah statistika, machine learning yang tadi sempat kita bahas, dan untuk data analysis ada data visualization. Jadi kalian bisa memvisualkan data yang nanti bisa jadi acuan untuk improving bisnis. Dan terakhir itu satu developer itu adalah containers, cloud platform yang tadi yang aku sempat mention di atas awan itu, terus data structure, database SQL gitu. Mungkin boleh di next. Nah, persiapan mulai karir juga untuk yang ketiga ini adalah kalian bisa ambil kursus dan sertifikasi gitu. Emang sih ini tidak wajib, tapi kalian bisa mengambil kursus dan sertifikasi ini sebelum memulai karir di bidang teknologi. Apalagi kamu tidak memiliki background pendidikan formal di bidang teknologi. Kenapa? Karena as a recruiter nantinya itu bisa menjadi nanti CV yang kalian miliki itu kalau misalkan sudah ternyata di A ini kalian ini sudah sering ikut kursus, sertifikasi dan lain-lain, itu bisa menjadikan daya tarik dan juga nilai jual kalian. Ternyata si A ini suka belajar ya. Secara hard skill berarti dia sudah pernah mempelajari hal ini. Jadi bisa jadi acuan untuk teman-teman dari recruiter nantinya bisa membantu untuk melanjutkan ke proses selanjutnya kalau kalian memiliki banyak kursus dan sertifikasi kayak gitu. Boleh di next, Olga? Bro, kecilin. Nah, pertanyaannya mungkin kalian kan bertanya kenapa sih harus sertifikasi? Jadi sertifikasi ini membuat kalian terlihat lebih kredibel serta menjadi bukti yang benar-benar konkret atau valid kalau kalian tuh benar-benar menguasai sebuah skill gitu. Bahkan saat ini company seperti Apple, Google, dan banyak perusahaan lain lebih mementingkan sertifikasi dibandingkan background pendidikan kuliah. Nah, ini faktor menarik juga ya kenapa pendidikan kuliah itu malah justru lebih sertifikasi. Kenapa? Karena kalau di sertifikasi ini biasanya lebih fokus teman-teman. Misalnya kayak for example kalau Google itu dari sisi back-end-nya dia pakai Golang misalnya ya gitu. Dan kalau misalnya kalian mengambil sertifikasi yang fokus di programming language yang dipakai sama Google, artinya kalian sudah fokus untuk mempelajari hal tersebut gitu. Tadi kan sempat aku mention juga fundamental itu adalah hal terpenting karena kalau untuk sertifikasi ini pasti fundamentalnya tuh sudah difokuskan banget gitu. Untuk kedepannya kalian udah langsung bisa berkecimpung di dunia teknologi gitu. Jadi makanya sertifikasi itu jadi suatu hal yang sangat penting buat kalian kalau dapatkan kayak gitu. Mungkin boleh next kan? Nah, ini ada contoh-contoh sertifikasi ya, teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa baca aja di sini kalau misalnya kalian pengen di bidang cloud computing. Ada namanya TIA Cloudless, AWS Certified Solution Architect, dan banyak banget. Kalau misalnya kalian pengen ke data technology certification itu ada namanya CDP, yaitu Certified Data Professional, dan lain-lain. Pokoknya sesuaikan aja dengan bidang yang kalian pengen fokusin. Ada data, ada network, ada help desk certification, cloud, IT security, dan lain-lain. Jadi kalian bisa, kalian kalau misalnya mau fokus untuk mencari sertifikat, teman-teman bisa jadi nilai jual kalian untuk teman-teman recruiter, kalian bisa note ini deh, gitu, untuk menjadi bekal kalian saat memasuki dunia pekerjaan untuk di bidang IT dan teknologi kayak gitu. Mungkin boleh next, Olga. Nah, untuk berikutnya hal terpenting untuk persiapan untuk memulai karir bidang teknologi yaitu adalah yang pertama siapkan CV dan portofolio. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya di sini kita fokus di teknologi dulu. Jadi kalau misalnya yang untuk di teknologi ini beberapa hal penting itu mungkin akan berbeda dengan posisi-posisi lain yang misalnya kayak kalau misalnya kalian lebih ke arah konten dan sebagainya mungkin analisiknya akan berbeda. Cuman aku yang akan kita sampaikan
adalah CV yang memang fokus di bidang teknologi yang pertama, selain dari data diri. Jadi data diri itu memang sebenarnya sangat penting ya teman-teman. Data diri itu termasuk dari personal information, nama, handphone, dan juga email. Please note, ketiga hal ini adalah hal terpenting kalian dan jangan pernah kalian lupain untuk memasukkan hal ini. Nama kalian yang lengkap, nomor telepon kalian, dan email kalian. Setelah kalian sudah melengkapi hal tersebut, jangan juga lupa untuk memasukkan skill apa saja yang kamu miliki dalam CV. Tapi saran dariku sebenarnya skill yang kalian miliki itu juga harus punya bukti evidence-nya. Misalnya kalian memiliki skill itu programming language dari ya kalau misalnya mungkin apa ya Java mungkin. Nah, kalian tuliskan skill Java. Mungkin kalian bisa note juga kalau misalnya kalian boleh mention project apa yang mungkin sudah kamu lakukan dan menggunakan si programming language ini. Jangan sampai kalian menuliskan semua skill-skill yang mungkin kalian miliki, hard skill yang kalian miliki, tapi si recruiter ini ngelihat kok kayaknya nggak ada pengalaman untuk membuat aplikasi di dalam itu gitu. Jadi pastikan juga kalau setiap kalian menuliskan skill itu juga ada bukti yang mungkin menunjang dari apa yang kalian tulis. Nah, yang kedua, tuliskan sertifikasi yang sudah kalian dapatkan. Ini juga penting. Yang tadi sempat aku singgung juga sebelumnya, untuk sertifikasi ini bisa menjadi nilai plus buat CV kalian. Jadi kalau misalnya untuk dari sisi teman-teman recruiter itu, biasanya dia juga ngeliat nih, oh seberapa banyak sih, seberapa sering sih, seberapa sesuai sih sertifikasi yang kalian miliki dengan posisi yang kalian lamar. Itu juga penting teman-teman. Misalnya kalau kalian mau ngelamar yang tadi aku sampaikan ya, kalau kalian mau jadi back-end engineer, ya kalian coba untuk bisa mendapatkan fokusnya lebih ke sertifikasi yang emang fokus di back-end sesuai. Jadi bisa jadi berarti memang orang ini tuh mempelajari dan juga memiliki kemampuan yang memang kredibel. Yang ketiga, jika kalian memiliki pengalaman kerja yang di bidang yang sama, boleh ditulisin dan tuliskan juga detail dari apa yang kalian kerjakan, job description yang kalian kerjakan, tapi tuliskan memang hal-hal penting yang memang harus kalian tulis. Jangan sampai kalian tulisin hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat diisi gitu. Jadi make sure kalau yang kalian tulis itu adalah yang benar-benar kalian lakukan. Yang kedua, jangan terlalu banyak dan terlalu terlalu kemana-mana gitu. Harus on point. Kalau kalian lakukan A, B, C, D, ya udah tulisnya A, B, C, D aja. Jangan sampai E, F, G, H juga kalian tulis. Walaupun itu bukan tanggung jawab kalian gitu. Soalnya nantinya, karena biasanya kalau recruiter itu, misalnya kalian ada di sebelumnya pernah magang di A, biasanya tuh mereka ada double checknya juga sih gitu, untuk make sure kalau misalnya ternyata ini hanya ditulis ditambah-tambahin aja nih gitu misalnya. Jadi kayak kalian benar-benar harus ringkas, padat dan jelas dan sesuai dengan apa yang kalian lakukan di sana gitu. Yang keempat nih, yang nggak kalah penting dan yang bisa menjadi nilai jual kalian juga, yaitu adalah portofolio yang berisi project atau pekerjaan yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Wah, ini penting banget. Kenapa? Karena portofolio ini bisa jadi penilaian juga loh dari teman-teman recruiter untuk semuanya, ya. Nantinya bisa melanjutkan ke kalian untuk proses yang lebih lanjut gitu. Karena kalau kalian udah sering banyak project, kalian udah ada portofolio yang memang kalian buat sendiri, itu bisa langsung dijadikan acuan kalau untuk recruiter nantinya bisa memberikan oke, ini orang memang udah banyak pengalamannya nih, walaupun mungkin proyeknya masih dari waktu masih di perkuliahan atau hanya dari lingkungannya aja, tapi itu nggak apa-apa. Itu jadi nilai plus banget buat kalian kalau misalnya kalian mau memulai karir di bidang teknologi kayak gitu. Mungkin boleh dilanjut. Oke. Nah, yang kelima, mulai mencari lowongan di pekerjaan gitu. Nah, sekarang udah banyak ya teman-teman untuk
kalian udah bisa mencari kerja secara online. Jadi kalian nggak harus tuh yang namanya ngeprint CV, habis itu datengin perusahaannya, kasih CV-nya secara langsung, itu kayaknya sudah mungkin hampir sudah tidak ada ya. Sekarang udah eranya sudah mulai teknologi, semuanya sudah serba digital. Jadi kalian bisa mencari pekerjaannya melalui online. Dan ada beberapa tipe pekerjaan nih. Yang pertama, full time, part time, intern. Misalnya kalau kalian kalau misalnya kalian mau kayaknya pengalamanku tuh sudah cukup nih, langsung full time juga nggak apa-apa, aku udah sering internship, aku udah punya banyak project dan yang lain-lainnya, itu kalian mau coba untuk langsung full time itu nggak apa-apa. Cuman kalau saranku, kalau misalnya kalian memang belum pernah ada pengalaman pekerjaan sebelumnya, atau kalian benar-benar belum ada project nih misalnya, kalian boleh coba untuk part time atau intern dulu. Itu nggak akan salah kok teman-teman. Pengalaman itu bisa mengajarkan kalian buat nantinya bisa masuk ke dalam full time gitu. Bahkan ya kalau untuk magang ini nantinya dalam bisa menjadi nilai jual kamu juga untuk kamu ceritakan kalau kamu interview. Kalau misalnya kamu interview pas ditanya pengalamannya apa terus dan nggak ada apa-apa, pasti nantinya teman-teman rekruter juga jadi kayak ya terus apa dong yang bisa kamu ceritain kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi tambahan juga buat tambah pengalaman juga buat teman-teman kalau misalnya dari sisi pengalamannya masih belum banyak gitu. Nah, yang ketiga, pastikan pekerjaan yang kamu lamar itu sesuai dengan skill yang kamu miliki. Ini juga penting, baik itu hard skill dan soft skill. Kalian juga harus make sure nih kalau misalnya udah sesuai dengan skill kalian. Dan keempat, wah ini penting juga sih buat kalian, karena kalau bekerja di suatu perusahaan itu kan kayak nyari jodoh mungkin ya. Jadi susah gampang. Jadi kalian juga harus perhatiin job desk itu seperti apa, lokasi kantornya itu seperti apa, dan salary dan kompetensi yang ditawarkan itu seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya kalian itu tipikal yang misalnya yang nggak bisa bekerja dengan lokasi yang sangat jauh, tapi ternyata lokasi kantornya itu jauh banget dari rumah kalian, dan akibatnya nanti kalian bisa suka telat dan lain-lain. Jadi harus dipastikan juga nih teman-teman di sini kalau lokasi kantor, job description pekerjaannya, dan juga kompensasinya sesuai gitu. Jadi nggak ada yang namanya nanti pas udah masuk jadi nggak produktif, itu nggak ada lagi alasannya. Oke, boleh dilanjut. Nah, kita udah mulai masuk nih lebih dalam lagi ke dalam tips interview. Jadi nanti aku akan share beberapa tips untuk interview apabila kalian yang pertama mau masuk di bidang teknologi. Yang pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling common di setiap interview di apapun itu posisinya. Pertanyaan tentang diri sendiri. Pasti template itu udah jadi template rekruter banget sih untuk nanyain. Coba boleh kenalin diri kalian itu seperti apa. Di sini adalah mungkin kalian punya beberapa menit yang bisa menjadikan first impression dari teman-teman rekruter untuk melanjutkan kalian ke step selanjutnya atau enggak. Kenapa? Karena ini adalah melatih kalian itu bisa berkomunikasi atau enggak, kalian itu bisa harus atau enggak, kalian itu excited atau enggak di suatu di pekerjaan ini atau enggak, dan juga kalian bisa mention nih skill kalian miliki itu apa aja, hard skill kalian itu apa aja, soft skill kalian apa aja. Dan kalau misalnya kalian punya sertifikat, kalian bisa kasih tahu juga kalau kalian tuh punya sertifikat juga. Jadi jangan pernah sia-siakan menit demi menit yang diberikan sama tim recruiter apabila mereka meminta untuk menceritakan pengalaman, menceritakan diri kalian gitu. Jadi basically kalian ini adalah di detik-detik menit ini adalah menit di mana kalian bisa men-selling diri kalian dan tunjukkan hal-hal positif yang bisa ada dalam diri kalian. Jadi jangan di-mention hal-hal negatifnya ya teman-teman, tapi kalian harus mention hard skill kalian, soft skill kalian, dan juga sertifikat yang kalian miliki atau pengalaman kerja kalian, achievement kalian yang sesuai dengan posisi yang kalian lamar gitu. Dia harus sesuai ya teman-teman. Oke, boleh lanjut ya Fauzan. Nah, yang kedua ini pertanyaan tentang perusahaan dan pekerjaan yang dilamar. Yang pertama,
ceritakan alasan kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan tersebut. Ini juga tak kalah pentingnya, end goals dari pertanyaan ini adalah sebenarnya seberapa excited kamu ingin masuk ke dalam perusahaan A misalnya. That's why tim dari teman-teman rekruter itu akan menanyakan alasan kenapa kamu ingin masuk pekerjaan ini. Jangan sampai pas ditanya alasannya kamu bilang karena uang sih. Jangan. Kalau saranku jangan pernah jangan pernah memberikan pernyataan hanya karena compensation aja atau karena iseng-iseng aja. Jangan pernah. Kalian yang harus kalian lakukan sebelumnya adalah kalian riset dulu perusahaan itu apa, dan setelah itu kalian coba lihat dari sisi positifnya itu seperti apa, dan itu bisa menjadi alasan kalian kenapa kalian bekerja di perusahaan tersebut. Dan pernyataan ini harus jujur ya, jadi jangan dikarang-karang, karena rekruter itu seharinya itu bisa menginterview lebih dari 10 orang, dan pastinya mereka sangat paham betul kalau misalnya ada kandidat yang memang kalian yang diinterview itu hanya bluffing aja gitu. Jadi bisa kelihatan nih gerak-gerik kalian kalau misalnya kalian cuma melakukan pernyataan yang tidak jujur gitu. Nah, yang kedua, ceritakan juga pengalaman pekerjaan Anda yang sebelumnya jika ada gitu, atau alasan kenapa kamu tertarik dengan pekerjaan ini. Jadi kalau misalnya kamu ternyata belum ada nih pengalaman yang sesuai yang sesuai dengan apa yang kalian lamar, kalian bisa mengganti menceritakannya itu dengan kenapa kalian tertarik di posisi ini. Gitu. Misalnya kalian sebelumnya itu accounting, tapi kalian tertarik untuk masuk ke dalam programmer, misalnya atau data misalnya. Nah, mungkin kalian bisa bilang kayak gini, kalau misalnya, sebelumnya saya bekerja sebagai accounting di perusahaan A, tapi setelah saya mengetahui terkait dengan data, saya sangat tertarik, dan kalian bisa juga tunjukin juga portofolio, dan saya juga pernah nih melakukan mini project. Kalian bisa kasih lihat portofolionya, dan mini project itu seperti ini, bisa kalian jelaskan, dan nantinya itu bisa menjadi kayak ya nilai jual kalian juga sih saat interview. Walaupun dia posisinya nggak sesuai, tapi dia tetap melakukan belajar juga, dan memang tertarik di posisi ini, kayak gitu. Next. Nah, ini juga ada selanjutnya adalah pertanyaan tentang bidang teknologi. Kalau ini udah mulai fokus di teknologinya nih. Jadi biasanya saat interview itu akan ada pertanyaan spesifik tentang pekerjaan yang akan kalian lamar. Nah, contohnya itu adalah seperti sertifikasi apa yang kamu miliki. Ini kalian bisa sebut mention, dan kalau bisa sesuai dengan apa yang kalian lamar. Gitu. Yang kedua, apa yang kamu lakukan agar skill kamu selalu update. End goals-nya dari pertanyaan ini adalah karena gini, teknologi itu dalam beberapa bulan aja akan berkembang kan, akan terus update terus menerus. Jadi kalau kalian stuck kan, kalian hanya berjalan di tempat, teman-teman dari ekspert jadi kayak ya kalau gitu nanti kalau misalnya di perusahaan kita lagi update dari kamu sendiri juga bakal lama dong gitu untuk menyesuaikannya. Nah, kalau end goal dari pertanyaan ini adalah supaya si rekruter ini atau teman rekruter ini bisa mengetahui nih kalau kamu itu adalah orang yang mudah untuk mempelajari sesuatu dan adaptable dengan perubahan kayak gitu. Nah, yang ketiga ini anggap saya adalah orang awam. Bisakah kamu menjelaskan konsep teknologi tertentu dengan ringkas dan mudah dipahami? Sebenarnya poin dari pertanyaan ini adalah teman-teman dari rekruter itu pengen tahu nih, kalian itu benar-benar tahu nggak sih misalnya suatu teknologi dengan detail, apa jangan-jangan kalau misalnya pas ditanya, kamu skillnya apa aja, aku punya banyak skill nih, aku bisa HTML, CSS, JavaScript misalnya kayak gitu. Tapi pas ditanya, jelasin JavaScript itu apa? Nggak tahu. Itu jadinya kayak gimana ya gitu. Jadi kalian harus make sure juga kalau misalnya kalian udah benar-benar tahu nih, kalau misalnya kalian sudah menuliskan atau skill yang memang sudah kalian miliki gitu. Nah,
Yang keempat, nggak kalah pentingnya, apa bahasa pemrograman yang nyaman digunakan. Nah, ini juga tadi sempat aku mention, bahasa pemrograman ini kalian bisa coba pelajarin sebelumnya, dan kalian coba bisa untuk fokus secara fundamental dulu nih, karena beberapa company itu mungkin tidak mau ada yang pukul ini baru paksa buka mulut makan di bahasa pemrograman A. Itu nggak salah juga sih, tapi ada beberapa company yang mungkin kita pakainya A, cuman kalau kalian pernah pakai B nggak masalah, asal kalian mau untuk mempelajari bahasa pemrograman A gitu. Jadi kalian harus mention juga kalau kalian memiliki satu kemampuan untuk at least satu yang memang kalian sangat kuasain gitu. Tapi kalau bisa ya terupdate ya teman-teman, jadi jangan yang ketinggalan zaman juga gitu. Boleh di next. Oke, nah jadi sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Okay. Nah, mungkin kita punya waktu sekitar 5 menit kali ya teman-teman. Nah, nanti ini sempat saya bacakan saja pertanyaannya. Nah, oke. Nih, ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Mungkin kalau dari rekrutmen gitu sendiri ya, kayak biasanya berapa sih penghasilan minimum berkarir di bidang IT gitu, Kak? Oke. Ini dia yang menanyakannya lebih general berarti ya? Lebih general, betul. Mungkin kayak bisa dikasih perkiraannya saja, Kak. Oke, sebenarnya kalau misalnya pertanyaan soal salary itu dari setiap masing-masing dari company itu punya kebijakannya masing-masing teman-teman. Jadi nggak ada yang secara spesifik dia menentukan, oh kalau ini tuh sekian, ini tuh sekian. Jadi benar-benar secara market pun aku bisa sampaikan kalau fluktuatif. Jadi kadang ada yang mungkin secara company itu secara finansialnya itu sudah sangat baik gitu. Itu dia bisa untuk juniornya itu bisa ada di range dari mulai misalnya junior itu bisa dari 4 sampai 8 misalnya. Itu tergantung juga nih dari kesiapan dari company-nya. Kalau misalnya mulai agak sedikit senior itu mungkin dari 8 sampai belasan, begitupun seterusnya. Jadi sebenarnya range-nya itu kenapa agak jauh, karena itu disesuaikan juga dengan kondisi dari financial dari company-nya itu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar takaran kalau misalnya ini tuh sekian sampai sekian, itu nggak ada yang benar-benar secara konkret sih sebenarnya Kak Fauzan, karena balik lagi company kan beda-beda ya menentukannya, cuman based on apa namanya secara yang sudah ada sih biasanya sih seperti itu. Mungkin bisa dari 4 sampai 8 untuk junior, 8 sampai mungkin 12-an untuk middle, 12-an sampai sekian itu terusnya itu udah mulai senior, dan untuk manager itu biasanya lebih fluktuatif lagi tuh. Jadi udah nggak ada takaran secara ini sekian nih sekian, udah nggak ada. Jadi udah benar-benar perbedaannya udah sangat jomplang sih gitu. Karena balik lagi tanggung jawab yang dia milikin itu juga pasti akan berpengaruh dengan kompensasi yang akan kalian dapatkan gitu. Ya, semoga menjawab ya. Dari tadi ternyata saya lupa menyalain kamera. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dan ini cukup menarik juga nih. Kak mau bertanya, kalau misalnya seorang fresh graduate dan belum pernah ikut project di dunia nyata gitu ya, tetapi selama perkuliahan sering nih membuat project untuk misalnya contohnya project tugas akhir. Apakah itu bisa kita masukkan ke dalam portofolio kita? Terima kasih. Oke, yes. Jadi pertanyaannya makasih yang bertanya soal ini. Jadi buat teman-teman juga, kalau dari teman-teman memang belum pernah ada mungkin secara lebih formalnya ikut dalam sebuah project yang serius banget gitu, boleh banget, jawabannya boleh banget memasukkan mini project yang ada di perkuliahan kalian di portofolio kalian. Kenapa? Karena untuk di portofolio kalian ini adalah pintu atau ya untuk mengetok pintu dari teman-teman rekruter nantinya supaya bisa menginvite kalian ke interview gitu. Jadi masukin aja nggak apa-apa, tapi kalau bisa masukin yang benar-benar kalian incar di sana dan sesuai dengan posisinya ya teman-teman. Jadi kalau aku saranin CV itu bisa kalian boleh edit secara continuously untuk nantinya sesuaikan dengan posisi yang kalian lamar gitu. Jadi jangan terlalu yang too much, information terlalu banyak, tapi nggak ada yang on point. Jadi tetap harus ada
on point dengan project yang kalian lakukan gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, oke, ini mungkin ini ya Kak, mengenai bahasa pemrograman nih Kak. Nah, boleh. Biasanya nih Kak, bahasa pemrograman apa sih yang sekarang digunakan di dunia pekerjaan gitu? Dan apakah kita harus bisa semua bahasa pemrograman seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, thank you jawabannya. Nah, kita jalan ngomong soal bahasa pemrograman nih, kalau ditanya bahasa Bro, pemrograman apa yang paling ini kelas terakhirnya Keris siapa? Maris tadi saya suruh udah masuk udah bilang udah nggak bisa. Bahasanya saya itu kalau menurut dari sisi yang saya udah selesai pelatihan dia semua, tinggal webinar satu kali ini webinar terakhir. Terima kasih. Yang seperti tadi aku sampaikan juga, yaitu adalah fundamentalnya. Seberapa mengerti kalian juga udah mau selesai, kuat, udah mau habis. Seberapa strong kalian terkait dengan bahasa yang kalian ketahui. Cuman kalau misalnya kalian mau bertanya nih, kira-kira apa sih yang paling banyak atau company itu yang paling sering digunakan? Mungkin di sini aku mau sampaikan ada beberapa. Kalau misalnya kalian mau menjadi front end ya, ini sejauh yang aku tahu ya Kak Fauzan ya, sejauh yang aku sering ketahui juga, itu paling sering yang digunakan itu adalah bahasa pemrograman React.js atau React JavaScript. Itu yang paling common, yang paling lagi hype-nya lah dalam tanda kutip, lagi update-nya nih gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya kalau kalian tahu juga ada yang namanya Reason ML, itu juga bisa kalian pelajari buat front end kalau misalnya kalian pengen mencoba untuk high demand skill-nya yang lebih next level-nya. Nah, kalau dari back end mungkin yang paling banyak itu ada Java, ada Python, ada Golang. Kalian bisa pelajarin beberapa skill itu atau fokus di skill aja. Secara fundamental harus kuat gitu. Jadi itu yang paling banyak mungkin paling banyak digunakan ya untuk startup company atau tech company yang sekarang lagi yang ada di saat ini gitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Kak dan berhubungan dengan negosiasi gaji nih. Nah, Oke. Nah, jadi ini banyak juga nih yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi seperti ini Kak. Biasanya seorang anak IT itu kan kurang sudah banyak gitu di pasaran gitu kan. Maksudnya sudah banyak juga. Maksudnya demand-nya tinggi tapi di pasaran juga sudah banyak. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan negosiasi gaji tapi tetap kita bisa dilihat sebagai potensial kandidat gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama, gimana caranya kalian melakukan negosiasi? Gitu. Jadi yang pertama adalah yang terpenting, kalau menurutku jangan terlalu fokus di soal melulu terkait dengan kompetensinya sendiri, tapi fokus dengan kontribusi apa yang nanti akan kamu berikan. Misalnya, ternyata setelah hasil dari offering dan kalian sudah diberikan offering dengan gaji sekian. Nah, cara kalian melakukan negosiasi adalah yang jelas pasti kalian akan berkomunikasi dengan HR-nya dong. Pau, Mandi mau ikut Kicing nggak? Jemput papa. HR yang bertanya apakah ada concern terkait dengan offering yang sudah kita berikan. Kalian bisa ngomong gini, ya saya ada concern dengan offering yang diberikan terkait dengan kompetensi yang akan saya dapatkan. Tapi saya percaya saya ingin melakukan negosiasi. Kenapa Kak saya mau melakukan negosiasi? Karena saya percaya apabila saya join ke company ini, saya akan berkontribusi lebih. Mungkin kalian bisa, kalau secara spesifikan sudah disampaikan job description-nya, kalian bisa menambahkan nih, aku mau coba untuk menambahkan scope, aku misalnya kayak manage people, atau aku mau coba untuk giving initiative yang mungkin, ternyata dia mau bekerja lebih dibandingkan job description yang udah diberikan gitu. Jadi memang ada nilai jualnya gitu. Jangan pas kamu negosiasi pokoknya mau negosiasi aja. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya pengen negosiasi aja. Kalau teman-teman itu segini gitu ya. Kalau menurutku jawablah dengan pernyataan yang memang lebih polite, coklat, dan juga kalian sampaikan kenapa kalian mau nego gitu. Jangan pokoknya tiap alasan yang kamu sampaikan itu harus ada reasonnya. Jangan sampai pas ditanyain ternyata ya jawabannya cuma ya udah gitu aja. Jangan sih. Kalau menurutku kalian harus punya reason juga kenapa kalian mau nego salary yang sudah diberikan. Kayak gitu Kak Fauzan. Semoga menjawab ya. Ya, aku ada follow up nih Kak.
mungkin dan ini juga ada banyak yang nanya, nah apakah kita kan bisa gaji gitu, dan kita kan tadi yang seperti Kak Alvin bilang kan mungkin bisa menambahkan kayak kita punya experience ini dan sana, apakah itu tidak membuat kita terlihat sombong Kak di mata HR atau misalnya di mata rekruter? Nah itu kayak gimana tuh Kak? Sebenarnya sombong dan nggak sombong itu gimana ya, beda tipis sebenarnya. Gimana caranya kita menyampaikannya aja. Kalau kita menyampaikannya itu dengan cara yang elegan dan tidak terkesan hard selling diri kita sendiri, itu masih acceptable. Misalnya kayak dengan cara ini bisa boleh masuk ke intonasi, dengan cara kalian menyampaikannya gitu, dan yang tidak terkesan cuman kayak ya saya punya pengalaman gini, tapi yang pengalaman itu begitu ya kalian nggak down to earth gitu. Kalau misalnya kalian menceritakan dengan down to earth, iya mau hidung kena lagi mempelajari hal ini gitu, karena menurut saya ini penting dan sebagainya, itu akan lebih acceptable sih, walaupun sebenarnya sama-sama dalam tanda kutip tidak boleh ikut ya, tapi dengan cara penyampaian intonasi yang lebih santai, dengan cara yang tidak overselling banget, itu bisa menjadikan kayak ya nggak jadi sombong gitu. Yang penting kalian nggak boleh terlihat angkuh sih kalau misalnya lagi interview. Kalian harus relax, calm, dan juga apa yang kalian sampaikan itu ya benar-benar ngalir gitu aja. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Oke. Nah, jadi itu tadi harus catat ya teman-teman. Tetap bisa melakukan selling, tapi jangan terlalu terlihat angkuh. Oke. Nah, mungkin karena waktunya juga udah nggak banyak nih teman-teman, jadi tadi adalah pertanyaan terakhir dan mohon maaf banget buat teman-teman yang belum bisa terjawab. Semoga nanti teman-teman juga bisa mencari jawabannya ya. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa informasi penting nih teman-teman yang teman-teman perlu ketahui. Oke, sambil kita menunggu informasinya, ada juga nih polling yang teman-teman harus isi. Jadi kira-kira gimana sih penilaian teman-teman mengenai jalannya kelas ini? Nah, sambil kita polling, sambil kita juga membacakan informasi. Jadi yang pertama adalah, nah setelah ini apa sih yang akan terjadi? Dan tadi juga saya lihat udah ada yang nanya kayak gitu ya. Nah, jadi setelah ini teman-teman tuh akan kita verifikasi terlebih dahulu dari datanya. Ya, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai informasinya. Jadi seperti itu akan kita verifikasi terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah teman-teman juga bukan berarti dengan berakhirnya webinar ini teman-teman sudah selesai. Jadi teman-teman juga harus mengerjakan exam atau ujian akhir yang teman-teman bisa temukan di kelas Academy. Dan setelah itu baru teman-teman bisa dapat sertifikat dari kami. Nah, setelah itu jangan lupa juga teman-teman untuk melakukan rating di Skill Academy dan juga di tempat di mana teman-teman beli. Jika teman-teman beli di Tokopedia, bisa di Tokopedia, dan di Bukalapak, karena memang itu salah satu syarat juga. Nah, setelah melakukan itu semua, harusnya kan sertifikat teman-teman udah muncul nih di dashboard prakerja. Tapi kalau misalnya ternyata itu belum muncul juga, teman-teman bisa tanyakan saja ke tim di mana teman-teman membeli ini. Karena memang kalau dari Skill Academy sudah memberikan sertifikat, tapi di dashboard belum ada, itu artinya dari tim yang sebelum teman-teman beli itu memang belum memberikan kepada tim prakerja. Nah, dan yang terakhir juga jika teman-teman tim dari prakerja tempat teman beli sudah mengatakan sudah mengumpulkan tapi belum ada, teman-teman bisa menghubungi tim prakerja. Jadi memang sedikit rada panjang ya ini ya teman-teman flow-nya. Dan yang terakhir jangan lupa juga teman-teman untuk mem-vote aplikasi kita di Google Play Store itu sebanyak bintang 5 seperti itu. Nah, jadi sekian dari kami, dan kami juga saya mewakili Calvin dan juga tim Skill Academy memohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin tadi banyak kesalahan teknis. Jadi kami mohon maaf sedalam-dalamnya, dan kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh Calvin tadi bisa berguna untuk teman-teman nantinya bisa mencari pekerjaan di bidang teknologi. Oke, jadi sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.